Oke, baik. Sebelum memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya demi kelancaran kegiatan kita malam ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan, teman-teman. Amin. Oke, baik teman-teman. Tentunya teman-teman sudah diinformasikan oleh Bunda, di mana Bunda mendapatkan informasi dari Ibu di WA Group, karena mungkin yang tergabung dalam WA grupnya adalah bundanya ya. Nah, seperti janji Ibu di pagi hari tadi, kita akan melakukan sebuah percobaan. Mungkin ada yang sudah pernah melakukannya. Bagi yang sudah, boleh dimulai lagi ya, boleh dilakukan lagi. Dan kalaupun ada yang belum, mari kita belajar bersama di pertemuan malam ini. Oke, baik teman-teman. Untuk itu, coba Ibu cek semua peralatan yang kita butuhkan malam ini. Coba alatnya, tentunya siapa yang membawa pensil semuanya? Oke, boleh Aisyah, silakan. Nah, pensil, tunjukkan ke Ibu pensilnya. Semuanya ada ya pensilnya ya. Kalau nggak ada pensil, Bu, pensil aku misalnya nggak tahu di mana naruhnya, nggak apa-apa, pulpen juga. Kalau nggak ada juga, nggak apa-apa, pakai tusuk sate juga. Oke, yang kedua adalah lilin. Teman-teman membawa lilin. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan. Bu, saya nggak punya pemantiknya, nggak punya korek apinya. Tidak apa-apa. Oke teman-teman, nah kita tadi sudah membahas tentang lilin ya, lilin. Kebetulan, oke baik. Nah, kalau nggak ada lilin, nggak ada apinya, teman-teman boleh Ibu persilahkan untuk mencari ke dapur, mungkin di kompor gas bisa dicari apinya, nanti dinyalain baru dimasukin ke sumbunya ya. Kemudian plaidoh. Nah, ini banyak pertanyaan bahwa plaidohnya nggak ada. Plaidohnya dapat diganti apa saja. Apapun yang bisa membuat pensilnya berdiri. Apapun. Kalau di rumah, Bu, aku di rumah ada roti, boleh pakai roti. Bu, aku di rumah ada pensil, boleh. Asal bisa menancapkan pensil tersebut sehingga pensil tidak menjadi jatuh. Terus apalagi ya? Misalnya ada klep, boleh. Apapun yang bisa menancapkan pensilnya. Kemudian gunting. Gunting pasti ada yang punya gunting ya di rumah. Nah, kemudian kertas. Nih, kemudian kertas. Kertas. Kalau Ibu menggunakan kertas origami, tapi terserah kertas apapun boleh. Agak tebal biasanya kalau HPS itu yang ukuran 80 gram. Tapi nggak jadi masalah kalau seadanya saja. Oke teman-teman, baik. Sekarang marilah kita mulai saja. Sebentar Ibu share screen untuk pertemuan kita malam ini. Oke, Ibu bataskan. Oke, nah satu lagi pemantik ya. Pemantik bagi yang tidak memiliki di rumah tidak apa-apa. Kebetulan Ibu juga tidak menyediakan karena pemantiknya hilang. Sama anak Ibu ditaruh entah di mana. Oke, baik teman-teman. Kalau teman-teman sudah menyediakan semua alat yang tadi Ibu beritahukan, oke baik, mari kita mulai saja percobaan malam ini. Oke, pertama-tama yang harus teman-teman buat adalah membuat seperti gambar gambar obat nyamuk. Dulu kala ada yang namanya obat nyamuk bakar ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman harus menyediakan kertas terlebih dahulu bersama pensilnya. Membuat gambar seperti berikut ini. Nah, seperti ini teman-teman. Yuk, semuanya membuat gambar seperti ini. Bisa ya?
Bu, itu lingkarannya harus berapa? Terserah, pokoknya buatnya seperti gambar obat nyamuk tersebut. Oke, bagi yang sudah selesai, kasih jempolnya. Bagi yang sudah selesai, kasih jempolnya. Biar Ibu tahu siapa saja yang sudah selesai. Oke, sudah. Vino, Hansa, Aca, Aiko, Aisyah, Hazel. Duen tadi udah kasih jempol kan kalau nggak salah ya? Oke, Reta sudah. Sebentar Ibu lihat ke bawahnya. Siapa lagi yang udah ya? Ibu. Oh, Hasli sudah, Radia sudah, Atar, lagi makan, oke baik, nggak apa-apa. Oke, Manu sudah, Alif sudah, Najwa sudah, Gani sudah, Gerard sudah, oke Lepina sudah, Pamela sudah ya? Oh, Gani sudah. Coba. Oh, Gani sudah. Manu sudah? Launa sudah? Oke. Hazel sudah ya tadi ya? Oh, Manu sudah. Hasli sudah, Hasli? Sudah. Nana sudah, Nak? Oke, Alif sudah, Alif? Mungkin Alif sudah membuat. Vino sudah, Vino? Oke. Gani sama Najwa, udah belum Gani, Najwa? Oke, Gani sudah. Najwa, Gerard, Alif sudah? Oke, Najwa sudah. Alif sudah. Gerard sudah, Gerard? Oke, yang belum ada itu. Oke. Sekarang baik, karena sudah banyak yang sudah, teman-teman gunting. Nah, gunting seperti ini. Sebentar. Teman-teman buat ujung daripada yang paling ujung ini ya, garis paling ujung itu bikin seperti ini. Set, gitu. Setelah membuat bagian tambahan yang tadi Ibu sudah berikan di screen, teman-teman gunting seperti demikian. Gunting seperti demikian. Ibu stop share ya, biar Ibu bisa spotlight punya Ibu. Sebentar, ada yang chat, siapa ini? Kalau tidak punya lilin bisa, kata Hazel. Apakah ada lilin yang buat di meja juga boleh, nggak apa-apa, nggak usah lilin kayak seperti ini. Lilin yang kecil-kecil juga boleh. Pakai apa ya kalau tak ada ya? Oke, nanti coba kita lihat dulu ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, sebentar Ibu stop share dulu. Ibu akan spotlight punya Ibu. Langkah selanjutnya, nah teman-teman, Ibu harus ke sini. Nah,
Seperti ini kan gambar Ibu. Nah, sekarang teman-teman mengguntingnya. Kelihatan nggak ya? Guntingnya dari mana? Dari ujung sini. Guntingnya bebas ya, yang penting gambar yang tadi kita buat itu tidak tergunting. Nah, setelah itu teman-teman guntingnya gimana ya? Ini seperti dengan pensil yang tadi kalian tuliskan ya, gambarkan. Tuh, seperti ini. Boleh langsung semuanya digunting. Tuh. Nah, seperti ini teman-teman. Silakan digunting. Kelihatan jelas nggak ya? Nah, seperti ini. Oke. Nah, bagi yang sudah membuat seperti ini, teman-teman gunting sesuai garis hitam yang tadi kita sudah buat. Ini gunting nih. Tapi jangan sampai putus. Dah. Yuk, mari kita gunting bersama-sama di tempat masing-masing. Nah, sudah jadi teman-teman. Kalau teman-teman menggunting setiap garis pensil yang teman-teman gambarkan tadi, nah nanti jadinya akan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, begini ya. Nah, kalau kita ambil, tuh. Kelihatan ya, silakan digunting teman-teman. Bagi yang sudah, boleh ditekan tombol jempolnya. Oke, Hansa udah. Alif sudah. Nana sudah. Radia sudah. Oke, Launa sudah. Levina sudah. Aca sudah. Oke, oke, baik Atar. Terus siapa lagi yang udah ya? Vino sudah. Nah, oke yang Aiko bagus nih. Coba tunjukkan ke teman-teman Aiko. Yang Aiko sudah jadi kayaknya lebih rapi malah dari punya ibu. Mana Aiko? Coba ditunjukkan ke teman-teman. Tuh yang Aiko sudah jadi. Oke, good. Terima kasih Aiko. Coba yang sudah jadi ibu lihat ya. Apa lagi nih? Yang Vino, coba Vino udah jadi rupanya. Ibu spotlightnya Vino. Coba Vino lihat, tunjukkan ke teman-teman. Yang Vino. Oke, terima kasih Vino. Coba Ibu lihat siapa lagi yang sudah ya. Coba tadi, sebentar. Oh, baik. Oke, sebentar Manu. Coba Ibu pengen lihat punya Launa. Launa. Wah, Ibu baru pertama kali lihat Launa nih. Coba punya Launa. Nah, oke, good. Terima kasih Launa. Sekarang Ibu lihat punyanya siapa ya? Punyanya Aisyah. Coba Aisyah.
Oke. Oke, terima kasih Aisyah. Ibu lihat punya siapa lagi ya? Alif, coba Alif. Yang punya Alif mana Alif? Mana Alif ya? Loh, mana Alif ya? Oh, Alif mungkin sinyalnya sedang kayak ibu tadi ya. Siapa ya? Nana, coba Nak. Ya Nana udah jadi Nak. Oke. Mana ujung atasnya? Nah, ujung atasnya punya Nana. Oke, baik. Tadi Manu bisa lihat punya ibu. Nah, Manu sudah gambar kan tadi seperti ini. Manu sudah gambar kan? Nah, coba ibu spotlight punya ibu ya ke Manu. Manu katanya tidak ini kameranya nge-freeze semua. Nah, seperti ini ya Manu ya. Nah, habis itu Manu gunting bagian yang tadi sudah Manu gambarkan tuh, ngikutin garis pensilnya. Nanti habis itu Manu kasih depannya kayak gambar kepala gitu. Teman-teman biar ini ya, biar kelihatan agak sesuatu, ini agak bermakna. Teman-teman kasih sebuah titik di sini. Dan kasih sebuah lidah mungkin seperti ini. Jadi seperti gambar ular-ularan. Nah, kayak gini Manu. Nah, setelah itu yang kepala ular ini Manu gunting nih. Mengikuti pensil yang tadi Manu gambarkan tuh. Terus aja sampai di tengah-tengah ini tuh. Terus nanti Manu ambil deh. Tuh, jadi kayak gini Manu. Bisa ngikutin Manu? Mana Manu ya? Manu bisa ngikutin, Manu coba ibu spotlight punya Manu ya. Mana ya? Mana Manu? Oh, di sini. Silakan Manu. Coba gunting. Salah ya ibu. Ngekliknya. Spotlight for everyone. Mana Manu? Loh. Jadi ke Aisyah yang spotlight. Sebentar. Udah. Oke Manu, tunjukkan. Coba, Manu sedang menggunting. Bagi yang baru bergabung, teman-teman, tadi kita sudah menggambar. Yang baru bergabung itu adalah sepertinya tadi Rifat, Lady, Akasha, ya, yang baru bergabung 3 orang ya. Oke, baik Ibu jelasin dulu ya sebelum jauh, nanti kita tinggalan banget. Teman-teman, Lady, Rifat, dan Akasha, tadi kita sudah membuat seperti gambar seperti obat nyamuk bakar. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ujungnya kita bikin kayak kepala gitu, ada lidahnya. Terus kita buat bulat. Terus, nah, kemudian garis-garis pensilnya kita gunting. Gunting. Akhirnya jadi seperti ini. Kalau Ibu ambil dari tengah-tengah. Oke. Nah, oke baik ya. Sudah semuanya ya. Manu sudah, Manu? Yang Manu sudah, Manu? Mana Manu ya? Oke, bagi yang sudah, teman-teman, langkah selanjutnya adalah teman-teman ambil plaidohnya. Kalau tidak ada plaidoh, apapun yang bisa membuat pensil itu berdiri. Contohnya, sebentar, Ibu sedang mencari barang-barang yang ada dekat rumah. Oke,
kertas diuel-uel, nanti kalian bikinnya, bentar. Contohnya ya sebentar. Pokoknya buat pensil itu jadi berdiri. Tuh. Ntar Ibu agak berantakan kertasnya nih, seperti ini. Buat pensilnya berdiri. Gimana caranya pensil tersebut berdiri? Yang paling gampang adalah pakai Play-Doh, tapi pakai barang yang lain di rumah pun bisa. Sebentar Ibu akan cari alat yang mungkin ada di sekitar kalian, kertas misalnya. Sebentar Ibu ambil kertas dulu. Oke, nih kertas dibuat seperti uel-uel gitu. Apa ya namanya ya? Itu pokoknya di uel-uel gitu. Akhirnya dia diberdirikan. Nah, sampai dia bisa berdiri itu. Bisa kan? Tanpa Play-Doh bisa. Jadi apapun bisa dilakukan teman-teman. Bisa dipakai. Usahakan pensil tersebut lurus teman-teman. Usahakan pensil tersebut bisa lurus. Oke, sudah ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman sudah membuat pensilnya jadi lurus, teman-teman ambil ujung yang di atas tadi ya. Kalian simpan di ujung pensil tadi. Oke, sebentar Ibu ganti dulu. Pakai Play-Doh. Yang Ibu Ini kebetulan Play-Doh-nya buat juga dari terigu. Bikinan anak Ibu itu yang paling kecil. Nah, simpan atasnya ular-ularan itu di atas ujung pensil. Nah, bagi yang sebentar Ibu matikan dulu kipas, ini tidak boleh ada sesuatu yang bergerak. Bu, aku pakai AC. Kalau AC blowernya tidak kencang, tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh ada sesuatu yang menggerakkan dia. Kita alami tidak ada apapun ya, tidak ada angin apapun. Biar jawaban kita, percobaan kita valid. Oke, silakan diletakkan. Bagi yang jatuh lagi. Sebentar, Ibu juga harus memposisikan agar dia di tengah-tengah. Jadi seimbangkan dia di atas ujung pensil, teman-teman. Yang kayak yang Ibu nih, karena pensil Ibu terlalu pendek, jadi Ibu boleh menggunting kepala ularnya menjadi lebih pendek. Kalau teman-teman menggunakan pensil yang lebih tinggi, nggak usah kayak Ibu, pokoknya sesuaikan agar dia seperti ini. Lah Ibu, biar tidak terdistrak dengan apapun, semua alat yang ada di meja Ibu buang dulu. Ibu taruh dulu di bawah. Oke, sudah ya? Sudah teman-teman? Nah, silakan Ibu tunggu. Bagi yang sudah, silakan tunjukkan ke kamera apa yang sudah teman-teman. Oke, Aiko sudah jadi, Hansa udah jadi. Siapa lagi yang sudah jadi? Oke, yang Levina sudah jadi. Wah, yang Levina kayaknya lebih rapi dari yang punya Ibu. Oke. Siapa lagi itu yang udah jadi? Manu sudah jadi. Wah, keren. Yang Manu boleh dipotong itunya, kepalanya Manu. Jangan terlalu menyentuh lantai, menyentuh meja. Oke. Siapa lagi yang sudah? Ibu tunggu harus semuanya sudah dulu ya. Coba. Siapa lagi yang sudah? Kasih jempolnya bagi yang sudah, teman-teman. Kasih jempolnya. Aiko sudah.
Aca Kamila udah, Vino udah, Kansa udah, Aisyah sudah, Aiko sudah. Siapa lagi nih yang belum? Lady, Alif, Rifat, Akasha, Najwa, Gerard, Gani, gimana? Hazel, gimana? Sudah? Oke. Nah, bagi yang sudah, teman-teman, dan tidak memiliki korek, teman-teman Ibu tunggu. Tapi sebelumnya, nih di sini Ibu menggunakan lilinnya, kelihatan ya? Lilin kayak lilin ini. Tapi kalau ada yang pakai lilin seperti ini juga nggak jadi masalah. Tapi teman-teman harus memendekkan. Kalau setinggi Ibu ini, teman-teman harus mematahkan dia sampai setidaknya tidak menyentuh kepala ular-ularan kita. Tuh, tidak menyentuh kepala ular-ularan kita. Misalnya Ibu akan mematahkan ini. Tuh. Tuh, Ibu akan menaruhnya di sini. Hati-hati mematahkannya karena teman-teman kalau tidak membuat bawahnya ini rata akan susah menyaruhnya. Tapi sebentar, bisa juga diakalin. Sebentar. Ibu akan mengambil, oke. Sebelum teman-teman menaruh api di atas sumbu lilin, teman-teman usahakan ini langsung pengamatan ya, karena kalau misalnya kita melakukan serangkaian percobaan kalor atau heat, itu fenomenanya akan sangat cepat terlihat. Jadi Ibu akan sampaikan dulu apa yang harus kita amati ya. Teman-teman simpan lilin di atas kepala ular-ularan tadi. Jangan sampai menyentuh kepala lilinnya, nanti akan terbakar kalau menyentuh kepala lilinnya ya. Dan fenomenanya tidak akan teramati. Nah, setelah teman-teman menyesuaikan lilin ini sedemikian rupa sehingga di atas kepala lilin, nanti teman-teman nyalakan api, simpan api di sumbu lilin, kemudian nih instruksinya. Dengarkan baik-baik, instruksinya adalah perhatikan perhatikan ular-ularan ini, apa yang terjadi dengan ular-ularan ini. Paham instruksinya teman-teman? Paham ya? Paham? Oke, paham. Kalau sudah paham, ayo kita ambil apinya. Ibu juga mau ngambil apinya ke dapur. Yuk, langsung amati ya, langsung amati dan hati-hati. Oke, sudah. Siapa yang mau mencoba terlebih dahulu? Ada 5 orang. 5 orang pertama. Siapa yang mau mencoba terlebih dahulu? Ibu Spotlight. Ya, yang Ibu. Hati-hati ketiup ya. Yang Ibu juga ketiup jadi jatuh. Ini adalah hal-hal yang Ibu terlihat di layar nggak ya teman-teman? Tadi sih Ibu spotlight Ibu sendiri, tapi kelihatan nggak ya? Nah, perhatikan apa yang terjadi dengan kepala ular ini. Ibu akan rotate kameranya. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini Ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Apa yang akan terjadi dengan ular-ularan ini? Mulai ada sesuatu. Mulai ada sesuatu. Ibu tidak boleh ngomong sebenarnya. Karena akan mempengaruhi kevalidan. Ibu tinggiin sedikit. Biar. Oke. Nah, hati-hati ya.
hati-hati memasang ininya, memasang atasnya. Kalau tidak, nanti teman-teman akan jatuh. Boleh dibantu, Ustaz? Oke. Sebentar, lilinnya mungkin Ibu harus menempatkan lilinnya di wadah ya, biar tidak memegang ini. Oh. Nyalain. Nah, biar nggak dipegang sama Ibu, Ibu taruh di bawah. Lupa. Kemudian Ibu tempelkan kembali. Kalau kertasnya lebih bagus dari Ibu, nggak ada patah-patahnya, ini akan sangat berhasil. Sebentar, mungkin ininya harus lebih seimbang lagi. Bim, salah Bim, semoga tidak jatuh gerak. Oke, titik ininya kurang tepat. Oke. Sudah mulai ada yang bergerak, teman-teman. Sebentar. Ular-ularannya tidak boleh menghadap ke atas. Harus menghadap ke bawah. Jangan sampai terbakar, teman-teman. Ibu sesuaikan dulu. Boleh teman-teman langsung dicoba. Di sini Ibu kebetulan pensilnya pendek. Jangan sampai kepala ularnya terbakar. Nanti gagal. Oke, memasangkan ini juga perlu hati-hati, harus seimbang sekali. Oke. Aku taruh di sini. Oke, teman-teman. Tuh, perhatikan teman-teman, ada yang bergerak. Pensil Ibu bergerak, teman-teman. Sebentar. Ibu akan coba yang Ibu hampir berhasil, tapi karena ininya oke baik. Sebaiknya mungkin Ibu lilinnya kecilin lagi aja ya. Oh jangan dikecilin lilinnya, tapi ditinggiin ininya. Sebentar teman-teman. Boleh teman-teman langsung dicoba saja. Coba apa yang teramati di sini. Kebetulan Ibu belum berhasil. Mungkin teman-teman ada yang langsung berhasil. Apa yang akan teramati pada pada ular-ularan yang kita buat tadi.
taruh ke pinggir. Baik, sini Ustaz, boleh dibantu. Ya. Satu lagi. Atau dia tidak mau kayak gini ya, sebentar. Ibu putar aja. Oh, padahal udah panas ya. Sebentar, teman-teman. Oke. Oke ya, Ibu tertekuk tadi. Tuh. Nggak seimbang. Iya, nggak seimbang. Nggak seimbang. Kalau ininya nggak seimbang, nanti teman-teman sulit menemukan fenomenanya ya. Boleh Ustaz dibantu kembali? Tuh. Ininya nggak seimbang. Seimbang kok. Sudah. Tuh. Ini dengan Tuh. Apa yang terjadi ya? Nah. Oke. Bukan Ibu tiup loh. Oke, siapa yang sudah ya? Ibu mau matikan lilinnya, berbahaya. Oke, tadi sudah Ibu lakukan percobaan ya. Yo, teman-teman, silahkan. Siapa yang mau Ibu spotlight dulu? Ibu kasih kesempatan ke 5 orang dulu ya, berdasarkan tampilan di layar Zoom Ibu ya. Di sini paling atas ada Kansa, Launa, Atar, bikin lagi Levina, terus Aiko sama Levina. Levina udah terbakar ya, coba sama Nana aja. Kansa, Launa, Atar, Aiko, Nana, Ibu spotlight. Oh, Levina udah berhasil tadi. Yang Launa terbakar. Coba. Ini punya Hansa, punya Nana sudah. Punya Nana, oke. Good. Apalagi tadi kata Ibu tuh ya? Kertas aku jadi abu. Oke. Semuanya, Vino. Oke. Siapa lagi ya? Tadi kata Ibu Levina. Levina tadi kertasnya nggak ada ya? Atar, mana Atar? Punya aku nggak berhasil, Bo. Punya siapa? Atar buat. Mana Atar? Nah, yang namanya berhasil atau tidak itu harus sabar. Ibu juga tadi nggak langsung kan, karena itulah seorang ilmuwan itu tidak ujuk-ujuk dapat sesuatu teori baru. Jadi sesuatu itu pasti membutuhkan kesabaran. Begitupun juga dengan menuntut ilmu, tidak ujuk-ujuk jadi pinter, tidak ujuk-ujuk jadi nilainya bagus, tapi butuh kesabaran untuk belajar begitu. Rendah hati mau menerima masukan siapapun begitu ya teman-teman ya. Siapa lagi yang mau Ibu spotlight? Aiko, mungkin Aiko nih. Kansa sudah berhasil, Kansa? Aisyah sudah berhasil? Terus Belum, Bu. Saya bikin lagi dulu kertasnya. Oke, baik. Nah, siapa lagi ya? Siapa yang mau di spotlight Ibu nih ya? Yang udah jadi itu, nih Aiko sudah jadi nih. Yang Ibu tadi susah ya ininya, apa namanya, menempatkan dia seimbang. Yang Aiko lebih bagus nih kayaknya, si ular-ularannya. Rotate kameranya Aiko. Tuh, yang Aiko. Oke. Padahal Aiko tidak tiup ya, padahal Aiko tidak meniupnya, Ibu juga tadi tidak meniupnya. Tuh. Oke, yang lainnya mungkin yang bahannya tidak ada, kurang, boleh nanti dicoba di rumah. Bagi yang mau, yang punya Pamela, aku kebakar, oke. Yang Ibu juga sebenarnya ujungnya tadi udah mulai kebakar, cuma Ibu posisikan kembali, bagaimana biar tidak terbakar, gitu. Dan kuncinya adalah, ini harus di atas api tadi, tapi tidak boleh dekat-dekat banget, nanti terbakar.
Kemudian cara menempatkan ujung sini harus benar-benar seimbang di atas pensil. Gitu. Oke, Aiko sudah berhasil, Ibu ke yang lainnya. Mana Aisyah? Aisyah udah berhasil, coba. Mana Aisyah? Mana Aisyah? Mana Aisyah? Oke, coba Aisyah. Nah, coba Aisyah. Tadi bisa, Bu. Sekarang nggak lagi. Nggak lagi gimana? Ayo, didekatkan itunya, apa namanya, apinya ke deket ular-ularan Aisyah. Tunggu, Bu. Malah Tenang. kebakar. Malah kebakar. Tapi berhasil ya. Oke, coba yang lainnya. Siapa lagi? Oh, Gani lagi makan. Baik, Pamela gimana Pamela? Yang asli tuh, kayaknya yang asli sudah coba yang asli. Nah, mana asli? Nah, yang asli lebih bagus, keren berputarnya, keren. Cuman backgroundnya Hasli warna pink atau warna putih, jadi nggak kelihatan banget. Tapi kelihatan ya. Tuh. Oke, good. Coba Ibu ke yang lain. Yang lainnya udah berhasil belum ya? Siapa ya? Hazel gimana Hazel? Bisa, tapi kertasnya jatuh-jatuh terus. Iya, itu tidak seimbang menempatkan ular-ularannya. Coba Reta, gimana Reta? Boleh dipio-diokan. Kebakar, Bu. Kebakar. Kayak Ibu juga tadi susah ya menempatkannya, oke? Boleh dicoba lagi ya teman-teman. Coba. Siapa lagi nih? Manu gimana Manu? Oh, Manu kayaknya sedang melakukan percobaan. Coba Ibu spotlight Manu. Mana punya Manu ya? Manu. Bentar, Ibu kok nggak bisa spotlight Manu ya? Oke, sebentar. Oke, yang Manu mana ya? Oke. Tuh. Tenang, bukan hanya Manu yang susah menyeimbangkan. Ibu juga tadi susah menyeimbangkannya. Tenang. Coba yang punya Manu. Nah, mungkin yang Manu lilinnya kepanjangan nggak? Lilinnya berada di kepala ular-ularan. Nah, lilinnya boleh dipotong dulu yang punya Manu. Kepanjangan punya Manu. Boleh, nggak usah dipotong juga nggak apa-apa. Kayak tadi Aisyah, kayak tadi Nana. Apa namanya, diginiin tuh. Diginiin. Tuh, diginiin. Diginiin. Gimana ya? Nih giniin, Manu. Nih gini. Nggak usah digini, begini. Tadi Nana kayak gitu. Coba. Apa namanya teh? Apa bahasa Indonesianya? Diginiin, dimiringin pokoknya. Oke, yang Aisyah bisa lagi. Oke, good. Oke. Ibu udah lihat punya Manu, coba. Oke. Coba kita perhatikan punya Manu. Tuh udah mau ada sesuatu yang bergerak di punya Manu. Untung tadi yang Ibu nggak langsung jadi ya. Itu artinya semuanya memiliki banyak kemungkinan. Tuh yang Hasli masih berputar, keren tuh Hasli. Bagaimana tipsnya Hasli? Yang punya Hasli, bagaimana tipsnya? Sehingga terus-terusan berputar. Nggak tahu. Oke, coba diamati ya. Sabar Manu, nanti juga ada sesuatu. Tuh. Oke, didekatin ininya, ujungnya. Ini. Oh iya, pernah ada yang bertanya begini, Bu, kalau biar seimbang katanya itu, apa namanya, ujung ular-ularannya boleh nggak aku lem? Nggak boleh, karena justru nanti dia tidak akan bisa diamati sama sekali fenomenanya. Dia akan nempel gitu. Oke. Coba Manu lebih semangat lagi ya. Coba Ibu ke yang lain. Siapa ya yang sudah? Vino gimana Vino? Nah, punya Levina tuh ada sama adenya. Coba lihat. Yang Levina. Oh. Ditiup sama adek. Oke.
Oke. Oke, baik. Nanti boleh dicoba kembali ya, Levina. Halo, Adek. Halo. Oke, siapa lagi ya yang sedang melakukan percobaan? Gerard, Najwa, Rifat, Lady, Alif, gimana Alif? Duen, Pamela, gimana nih? Yang ditutup-tutup kameranya gini ngikutin nggak ya? Kalau Gani sedang makan katanya. Enggak. Najwa gimana Najwa? Sudah berhasil, Nak? Oke, yang Pamela ular-ularannya goyang, yang Duen kertas aku kebakar. Oke, nanti bagi yang kertasnya terbakar atau fail karena apapun boleh dicoba lagi di rumah ya. Teman-teman yang belum sempat melakukan percobaan malam ini, teman-teman bisa melakukannya lain waktu. Oke? Muter-muter terus kebakar. Oke, baik. Oke, baik ya. Mengapa itu bisa terjadi ya? Coba. Kenapa ya? Kenapa tadi ular-ularannya bisa begitu? Sebentar, Ibu akan slideshow. Ada sebelum Ibu menjelaskan, coba Ibu pengen denger deh, kenapa ya ular-ularannya bisa berputar-putar seperti itu tadi? Ada yang punya ide? Coba tuliskan di kolom chat, send private ke Ibu, jangan everyone. Silakan. Kenapa ular-ularannya bisa terbakar, bisa berputar? Coba. Ada yang punya ide? Kenapa ya? Silakan tuliskan di kolom chat teman-teman. Bagi yang tidak melakukan percobaan juga boleh, silakan dituliskan di kolom chat analisanya seperti apa. Kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Kenapa ya? Ibu rapikan dulu. Oke. Kenapa? Oke, kata Hazel. Oke, baik. Jawabannya hampir betul, Hazel. Coba teman-teman yang lainnya. Apa ya? Oke, baik. Oke, kata Nana, Ibu simpan jawabannya ya, hampir betul jawabannya. Oke, yang lainnya Ibu tunggu lagi. Baru Hazel sama Nana nih yang menyumbangkan idenya nih. Kenapa ya? Bisa berputar-putar tuh ular-ularannya. Levina, Ibu simpan jawabannya. Hampir betul. Oke, yang lainnya. Oke. Udah ada 3 orang mewakili. Ibu akan langsung jelaskan apa yang terjadi sebenarnya ya. Ini sudah. Oke, salah. Ketika teman-teman menempatkan lilin di bawah kepala ular-ularan tadi, teman-teman, itu artinya bahwa di sekitar api lilin ini, udaranya menjadi gimana? Dingin atau lebih panas dibandingkan ujung ular? Open speaker, please. Jadi gimana? Jadi lebih dingin atau lebih panas? Gimana teman-teman? Ayo, kata Mr. Tony kemarin harus gimana tuh? Harus berani, ayo. Kalau misalnya kita nyalakan, oke, kata Levina, angin yang di dekat api lebih panas. Oke, kata Vino, karena panas jadi gerak. Oke, hampir betul ini Vino. Oke ya, teman-teman. Jadi udara di sekitar api lilin ini itu akan membuat udaranya menjadi, mana ini nggak bisa diklik sama Ibu. Jadi panas, itu yang oranye itu panas teman-teman. Nah, sementara di atasnya di dekat ujung ular ini menjadi lebih dingin dibandingkan udara di sekitar api lilin ini. Ya. Nah, setelah itu teman-teman, karena adanya perbedaan temperatur, ini panas, ini dingin, maka akan menyebabkan terjadinya perpindahan teman-teman. Perpindahan apa? Perpindahan energi. Karena kita tidak pernah melihat, ya kan, perpindahan energi kan? Tuh, ke situ. Tuh. Sehingga membuat ularnya
Ularnya berputar-putar alias bergerak. Tadi kata Vino akan menimbulkan angin, kata Levina api akan menimbulkan angin. Seperti itu teman-teman ya. Oke, baik. Oke, kata Aisyah, karena panas jadi mengembang. Oke, baik. Nah, sekarang. Oke, udah tadi Ibu jelasin ya. Coba Ibu akan ulangi lagi. Silahkan tuliskan di kolom chat ya. Apa yang menyebabkan ular yang kita buat jadi berputar? Kalau misalnya lilinnya kita tidak nyalakan, kira-kira ularnya berputar tidak? Tidak kan? Nah, berarti apa yang menyebabkan ular yang kita buat bisa jadi berputar? Satu kata saja. Karena apa? Satu kata silakan tuliskan di kolom chat teman-teman. Satu kata. Oke, kata Vino, udara katanya. Kata yang lainnya? Jangan diambil lagi kalau udah ada yang ngambil itu. Oke, kata Aisyah hangat. Ayo, yang lainnya. Satu kata aja. Kata Anana energi panas, kata Levina angin. Oke. Silahkan satu kata karena apa ya? Oh, kata Hazel suhu. Yuk. Satu kata. Oke. Mana nih? Ada Alif, ada Najwa. Oh, kata Radia ada perbedaan temperatur. Oke. Kata Vino ada kalor katanya. Ya, yang lainnya ayo. Lady, mana Lady? Alif. Terusnya Launa. Rifat. Aiko. Pamela. Hasli. Aca. Atar. Gerar. Oh, Duen udah kata Duen energi panas katanya. Terus siapa lagi ya? Oh, Reta panjang. Beda dengan Oke. Nggak usah ada kata asalnya nanti ketahuan. Nggak jadi bercanda. Nah, tapi oke, baik ya. Sudah hampir banyak yang jawab. Oke. Tadi itu kan kalau tidak ada apinya, kita tidak bisa melihat fenomena yang ada ya. Berarti kalau secara ini tuh karena ada panas dari api ya menyebabkan ular yang kita buat jadi berputar. Tapi kenapa? Apakah apinya ikut berpindah? Kalau ikut berpindah kalian iya kan? Tapi kalau tidak berarti gelengkan kepalanya. Tidak ya, apinya tidak ikut berpindah katanya. Oke, baik. Berarti apa yang oh tidak ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi kalau begitu yang berpindah apa ya? Kalau apinya tidak ikut berpindah berarti yang berpindah apa ya? Tadi udah ada yang jawabannya yang betul. Yang berpindah itu adalah energinya, teman-teman. Nah, yang berpindah itu adalah energinya. Energi panas. Nah, panas itu atau heat itu apa sebenarnya? Mungkin teman-teman sudah mempelajari ini di sekolah. Panas itu apa ya? Jangan dijawab dulu. Nah, panas itu kira-kira tadi kan ada yang berpindah tuh. Dari tempat yang mana ke tempat yang seperti apa? Ke tempat yang seperti apa? Dari tempat seperti apa ke tempat yang seperti apa? Coba energi panas itu berpindah dari tempat yang seperti apa ke tempat yang seperti apa? Silakan tuliskan di kolom chat. Tadi ada gambar tuh, ada warna orange, ada warna biru. Ke tempat apa ya? Ini Radia udah betul jadi jawabannya. Ayo. Oh, oke. Good, Nana. Oke, good, Levina. Yuk, semuanya. Dari mana tadi ya? Energi panas itu berpindah dari mana ke mana ya? Oke, good. Jawabannya adalah, tuh kata teman-teman yang sudah mengirimkan chat. Coba siapa lagi? Oke, gimana Kansa? Berpindah dari tempat yang seperti apa nih? Ke tempat yang seperti apa, Kansa? Kayaknya Kansa belum ada di chat kayaknya. Pamela, tuh. Hasli, Duen, Najwa, Lady, Akasha, Alif, Radia, Rifat, Launa, Atar sudah selesai makannya, Tar? Udah. Kirain masih makan, soalnya keterangannya aku lagi makan. Gani masih makan, Gani? Oke.
Aiko, mana Aiko? Oke. Oke, jawabannya betul, Radia. Nggak usah pakai kata ngasal, kata Ibu. Harus percaya diri, gitu ya Ustaz ya? Kata Mr. Tony, harus percaya diri. Oke, baik. Nah, teman-teman, jadi berpindahnya itu dari teman-teman semua yang udah mengirimkan jawabannya di kolom chat itu betul ya. Jadi berpindahnya itu dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Yang lebih dingin. Nah, bagaimana keadaan partikel di tempat yang panas? Bagaimana keadaan partikel udara di tempat yang panas? Apakah lebih renggang? Apakah lebih rapat, teman-teman? Coba Ibu pengen dengar jawabannya waktu semester 1 mungkin sudah dipelajari di sekolah. Bagaimanakah keadaan partikel di tempat yang lebih panas? Partikelnya lebih renggang, lebih cepat bergeraknya, atau lebih rapat dan lebih lebih diam gitu. Oke, kata Vino good, jawabannya Levina good, Aisyah good, Nana good, Hazel good. Coba yang lainnya. Keadaan partikelnya gimana ya kalau di tempat yang panas? Oke, karena waktunya sudah mau jam berapa ini? Nanti ada yang protes. Oke, jadi keadaan partikel di tempat yang panas itu adalah lebih apa ya? Lebih renggang dan lebih cepat pergerakan partikelnya. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita bisa simpulkan teman-teman, heat itu adalah energi yang berpindah dari zat yang memiliki partikel dengan energi yang lebih tinggi ke zat yang energinya memiliki energi kita yang lebih rendah, seperti itu. Oke teman-teman. Nah, oke, sekarang heat transfer itu waktu SD kelas berapa ya? Kelas 4 atau kelas 5? Ini kalian sudah belajar mengenai heat transfer. Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi ya. Coba Ibu mau tanya. Tadi ular-ularan yang tadi kita sudah buat, kira-kira transfer panasnya itu secara konduksi, konveksi, atau radiasi? Tuliskan di kolom chat teman-teman. Ular-ularan tadi secara konduksi, konveksi, atau radiasi? Silakan, ini kalau nggak salah SD sudah, makanya Ibu tidak menjelaskan lagi apa itu konduksi, apa itu konveksi. Oke, kata Levina, oke. Oke. Baik, jawabannya bervariasi tapi ada 2 ya. 2 jawaban yang banyak dipilih oleh teman-teman. 1 dan 2. Oke, baik teman-teman. Ibu tunggu jawabannya. Sudah 50%. Ibu akan jawab yang mana pertanyaan, yang mana jawabannya. Oke. Baik. Oke, teman-teman. Oke. Baik, jawabannya apa ya? Nah, teman-teman semuanya biasanya kita sulit membedakan antara konveksi dan radiasi ya. Dimana kalau konduksi mah gampang ya. Pokoknya kalau misalnya kita melihat, kita memegang apa sih wajan yang ujungnya bukan kayu, wajan yang misalnya wajan itu sedang dipakai untuk menggoreng sesuatu, terus kemudian kita pegang, itu adalah konduksi gitu ya. Nah, tapi konveksi sama radiasi ini biasanya kita sulit membedakan antara keduanya. Nah, clue-nya adalah teman-teman, kalau konveksi ini melalui mediumnya itu ikut berpindah. Contohnya misalnya, konveksi ini berlaku pada udara dan air, tidak pada solid gitu ya. Nah, tapi ada yang membedakan antara konveksi sama radiasi. Kalau konveksi ini partikel mediumnya melibatkan medium perantara, bisa itu udara maupun air. Tapi kalau radiasi ini tidak ada perantaranya, tidak ikut berpindah perantaranya itu. Contohnya adalah sinar matahari yang nyampe ke bumi, karena di luar angkasa itu kan tidak ada
udara sama sekali, tapi bumi kita terasa panas. Itu artinya perpindahan panasnya secara radiasi seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam kasus tadi itu lebih ke konveksi, karena kita bisa melihat bahwa udara yang terjadi itu kan dekat ya teman-teman, dekat. Jadi bisa kita lihat bahwa udaranya itu bergerak dari bawah ke atas, sehingga menyebabkan adanya perputaran udara yang bisa dikatakan sebagai angin, kata Levina tuh tadi. Gitu. Begitu teman-teman. Nah, coba teman-teman semuanya, mumpung masih hangat ya, ini mungkin sering ditanyakan waktu kelas 5 SD, dan biasanya ke SMP juga kembali ditanyakan. Ketika malam hari, biasanya nelayan akan mencari ikan atau pulang habis dari mencari ikan. Yuk, jawab pertanyaannya teman-teman. Kalau nelayan itu mencari ikan di malam hari apa siang hari? Malam hari. Hari. Nah, malam hari. Kenapa ya harus malam hari? Nggak takut apa? Udah aja harusnya siang hari aja. Nah, pasti ada sesuatu tuh. Apa ya? Ada yang tahu jawabannya? Oke. Ada yang tahu jawabannya? Mengapa ya harus malam hari? Berarti kalau begitu, kalau Ibu gambarkan sebuah kapal di sini, kapalnya warna hitam. Oke. Ini mangkuk ya, bukan kapal. Sorry teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya kapalnya. Anggaplah ini kapal ya teman-teman ya. Maafkan Ibu yang tidak bisa menggambar dengan bagus. Nah, ini kapal ceritanya. Nah, ketika malam hari, malah nelayan itu mencari ikan itu pas malam hari. Padahal mah gelap, kenapa mereka tuh harus malam hari? Begitu ya, udah ada yang jawab ini. Anginnya bertiup dari darat ke laut. Oke, jawabannya betul. Anginnya bertiup dari darat ke laut. Tapi kenapa ya? Kok bisa ya malam hari itu anginnya bertiup dari darat ke laut? Nah, kenapa ya? Coba Ibu bacakan pendapat dari teman-teman semuanya. Ini sangat penting untuk Ibu kaitkan. Oh, hawanya dingin, kata Nadia. Kata Vino, karena ombaknya membantu memancing ikan, gitu ya. Kata Aisyah, anginnya bertiup dari darat ke laut. Kata Nana, karena arah anginnya beda. Oke, siapa lagi nih yang menjawab? Kata Radia, karena ikan mencari cahaya. Oke, siapa lagi yang mau berpendapat? Ayo. Karena pendapat kalian itu adalah berharga. Ayo, semua pendapat adalah luar biasa. Ibu tunggu jawabannya teman-teman. Kata Levina, karena ikannya nokturnal kali ya, nokturnal. Oke, coba siapa lagi? Ayo, kenapa ya ketika malam hari angin itu bertiup dari darat ke laut? Oke, baik. Karena sudah banyak yang menjawabnya, Ibu jelaskan ya. Ini darat ya, hijau ini identik dengan daratan. Yang Ibu gambarkan ini daratan. Biasanya suka ada pohon kelapa ya kalau di pantai ya. Biar lebih mendramatisir keadaan. Ini adalah gambar pohon kelapanya. Oh, jangan diketawakan kalau aneh gambarnya. Nah, ini adalah pantai yang identik dengan ada kelapanya. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan yang ada. Kenapa ketika malam hari, Ibu katakan ini adalah malam hari? Biasanya kalau malam hari ada bulan. Kalau bulannya bulat nanti kelihatan kayak matahari, jadi bulannya Ibu kasih sabit ya. Nah, ketika malam hari, teman-teman, lautan itu lebih cepat dingin dibandingkan daratan. Lautan itu lebih cepat dingin dibandingkan daratan. Kenapa, Bu? Lautan itu cepat dingin dibandingkan daratan. Coba perhatikan teman-teman, kalau lautan itu tersusur atas partikel apa? Zat apa? Zat water ya. Di mana partikelnya itu lebih rapat atau lebih renggang dibandingkan solid, dibandingkan tanah. Open speaker aja, please. Gimana teman-teman? Renggang. Nah, lebih renggang ya. Nah, kalau di daratan itu partikelnya kan tanah ya, daratan namanya juga partikelnya itu lebih rapat.
dibandingkan di lautan. Nah, ketika malam hari teman-teman, lautan ini lebih cepat kehilangan panasnya sehingga udara di lautan itu menjadi dingin dibandingkan di daratan. Sehingga tadi itu kan angin, kenapa ada angin? Bertiup dari yang panas kan, yang ada apinya tuh ke yang lebih dingin kan. Nah, di sini makanya ada angin gitu kan. Akhirnya ularnya bisa terbang, bisa berputar-putar. Nah, ini juga terjadi dengan keadaan di sekitar kita, bahwa ketika malam hari, lautan akan lebih cepat dingin dibandingkan daratan, karena partikelnya lebih renggang dibanding daratan. Sehingga akan terjadi angin, dikarenakan adanya perbedaan suhu di daratan dan di lautan. Makanya sesuai dengan tadi percobaan kita, bahwa angin itu akan bertiup dari yang udaranya lebih panas ke udara yang lebih dingin. Makanya malam hari itu digunakan oleh para nelayan untuk mencari ikan di lautan agar benderanya itu bisa terbawa angin dan akhirnya mereka ke lautan untuk mencari ikan. Seperti itu teman-teman. Nah, gimana Bu kalau misalnya siang hari? Siang hari juga sama. Bedanya adalah ketika siang hari kan panas tuh, air lautan ini lebih cepat panas dibandingkan daratan. Bayangkan kalau kalian memanaskan logam akan lebih lama panasnya dibandingkan mendidihkan air. Nah, maka ketika siang hari air ini akan lebih cepat panas dibandingkan daratan. Nah, dengan konsep tadi, maka akan terjadinya angin dari laut ke darat karena laut lebih cepat panas dibandingkan daratan. Seperti itu teman-teman. Nah, dari percobaan yang tadi itu Ibu sebenarnya mau menjelaskan ini teman-teman. Oke ya, udah selesai teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham. Oke, kalau paham, semuanya paham ya. Jadi kalau ada angin, pasti kalian harus bisa menjelaskan kenapa ya. Dan kalau misalnya teman-teman harus bisa menganalisa ini ya. Sekarang kan sedang musim hujannya lumayan ekstrim. Ketika siang hari sangat panas, tiba-tiba nanti sorenya tiba-tiba mendung gelap hujan gitu ya. Nah, biasanya itu kita akan merasakan ada angin yang sangat kencang. Itu juga sama teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa nih, tuh ini gelap sekali ya. Misalnya aku mau bersepeda nih, tapi ini gelap. Tapi tadi panas banget, tuh sekarang dingin banget. Itu hati-hati, kalian harus masuk ke rumah. Langsung cepat masuk ke rumah karena siapa tahu ada angin sangat kencang di situ. Karena angin akan cepat atau lambatnya angin itu dipengaruhi oleh suhu yang ekstrim itu, dari panas langsung ke dingin. Jadi makanya ada angin puting beliung, ada angin-angin yang bencana itu gara-gara itu. Jadi karena adanya temperatur yang ekstrim. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri sampai di sini teman-teman. Semoga apa yang teman-teman dapatkan malam ini bermanfaat bagi kita semua ya. Bagi teman-teman khususnya. Oke teman-teman semuanya. Karena sudah 8:30, boleh open kameranya? Nanti kata mama, anak saya ikut nggak ya Bu Ike gitu. Coba open kameranya teman-teman. Oke, terima kasih. Ibu akan SS. Oke. Ada Najwa, ada Hasi, ada Gani, Pamela, Rifat. Oke. Mana mukanya? Ada yang Manu cuma atapnya doang. Launa, lemarinya. Terus Geran, kelasnya aja. Mana lagi nih? Rifat, belum. Pamela, Najwa, oke. Geran, mana Geran? Nah, oke teman-teman. Ayo dibuka, Pamela, Najwa, Rifat. 1, 2, 3. Rifat udah ada. 1, 3, cheese. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih banyak untuk malam ini. Sekian dari Bu Ike. Salam dari Ustadz Ali. Jaga kesehatan selalu. Semoga cepat sembuh bagi yang sedang sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Stop.